Iya udah mantap lah gitu, udah amin. jadi ibu yang mantap, calon Sebenarnya ibu. pas aku sebelum ngajar, aku kayak aku nih udah siap mengajar ya gitu Teh Irma. Mm. Ketika memang aku udah terjun ke mengajar ya, ternyata kita bukan mengajar Teh Irma. Kita Ternyata juga belajar sama anak-anak. Oh Iya. iya betul. Kita betul. di situ belajar sabar. Heeh. Yang awalnya aku mungkin belum bisa memanage kesabaran aku ya Teh Irma ya, mungkin aku untuk mengatasi 1-2 anak bisa kali ya. Itu di dalam kelas kan banyak anak ya Teh Irma, dengan berbagai dengan karakter. berbagai Iya. karakter. Jadi bagaimana nih cara mengatasi anak yang Yang aktif, A, yang B, yang C, diam gitu, iya, betul iya. sekali. Jadi aku juga banyak belajar dari Banyak mereka belajar, ya. gitu, bukan hanya mengajar. Halo, assalamualaikum sahabat BCO. Ketemu lagi dengan saya Irma Frilianda dalam acara All About Woman. Dan hari ini sudah hadir bersama saya bintang kita yang cantik banget. Ada Mbak Rini. Halo Mbak Rini. Halo Teh Irma. Ya, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Teh Irma? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya Teh Irma. Amin, amin ya robbal alamin. Udah lama banget ya nggak ketemu ya? Lama banget. Iya, dan alhamdulillah kita bisa ketemu Iya, ya. alhamdulillah di acara ini ya Teh Irma Iya, ya. udah lama pengen ngundang Mbak Rini, tapi kan kita ini ya, Mbak Rini waktu itu berhalangan ya. Sebelumnya Dan- kita sering ketemu Teh Irma ya. Iya, sering ketemu. Oh iya, sahabat BCO kenalin dulu. Mbak Rini boleh dong kenalin ke sahabat Boleh. BCO. Oke, perkenalkan nama saya Rini Hoirul Rizkia. Usia saya sekarang 24 tahun, kebetulan aktivitas saya sekarang mengajar, menjadi seorang guru Teh Irma. Oh, Mbak Rini ternyata sekarang ngajar. Iya, seorang Soalnya guru. dulu waktu aku pertama kali kenal itu Oh, kayaknya masih belum. kuliah deh. masih kuliah Iya, ya, aku masih sibuk mahasiswa. kuliah, iya. Jadi model juga ya. Iya, itu sekarang sih ngajar? sampingan aja iya. Oh, Sekarang ngajar di mana Mbak Rini? Aku kebetulan ngajar di SDIT Al-Hairiyah di Citangkil di situ. SDIT Al-Hairiyah. Iya. Oh, Di SKH lingkungan bukan sih? kampus. SKH itu bukan? Bukan. Itu Oh. ada lagi beda. Oh, Kalau ada aku di beda ya? SDIT-nya ya. Oh, ada di situ. Oh, tapi kalau tinggal di mana? Aku kebetulan domisili Kabupaten Serang di Mancak Teh Irma. Oh. Aktivitas di Cilegon. Jadi setiap hari itu Oh. keluar kota Teh Irma. Keluar kota tiap Iya. hari ya? Serang, Cilegon, Iya, Serang, betul Cilegon. sekali. Oh, gitu. Selain sibuk ngajar apa lagi? Aku sehari-hari dari Senin sampai Jumat tuh ngajar. Kalau misalkan Sabtu Minggu, aku ikut WO juga kebetulan. WO. Iya, Jadi WO. tim WO. Iya betul. Kadang keren. MC apa aja sih Teh Irma. Oh. Jadi Heeh. kadang nggak banyak libur gitu ya. Oh, gitu full pokoknya ya, Senin Tapi sampai aku Minggu. suka Teh Irma, tapi aku Heeh. suka kan. Dibanding harus diem di rumah Betul ya. sekali. Jadi aku senang gitu. Betul. Senang ketemu hal-hal yang baru Betul. gitu-gitu ya. Banyak Iya. relasi, ketemu Banyak orang. relasi, Betul sekali. banyak pengalaman. Betul. Iya, banyak cuan. Apalagi itu. Iya, itu yang paling penting ya. Betul sekali. Oh, udah lama kerja itu ngajar? Ngajar ya. Aku kebetulan kurang lebih udah 2 tahun ngajar. 2 tahun. Iya. Lumayan lama. Udah menjadi seorang ibu dengan 22 anak. Oh, muridnya 22. Iya, Jadi ini apa wali kelas? Wali kelas aku. Oh, jadi Mbak Rini ini kesehariannya mengajar di SDIT Al-Hairiyah. Iya. Selain itu juga Mbak Rini, kalau nggak salah tuh ini ya Mbak Rini tuh nerima endorsan ya? Iya, itu kalau misalkan lagi ada job aja sih Teh Irma. Oh gitu. Panjang cerita, aku bisa sampai Heeh. bisa endorse ya Teh Irma gitu. Awalnya sih Gimana aku, tuh ceritanya? Iya, Aku juga pengen sih di endorse, ada yang mau endorse nggak nih? Boleh, kayaknya Sahabat banyak BCO, sih. nggak ada yang mau endorse. Soalnya followersnya dikit. Kalau Setelah kamu ini- followersnya banyak ya? enggak juga, tapi ya Kalau di mungkin endorse itu ada orang-orang percaya. minimalnya nggak sih? Misalkan followersnya harus berapa gitu? Gimana? Apa Iya, itu harus ada syaratnya biar bisa di endorse gitu? Pengen soalnya aku juga. enggak juga sih Teh Irma. Itu gimana mereka percaya sama kitanya aja. Oh gitu. Dan gimana Heeh. kita membuat video-video yang unik gitu ya Teh Irma. Konten. Iya, kontennya Oh, gitu. jadi kontennya dari kita gitu. Dari kita. Oh, Mereka gitu. cuma menyediakan tempat dan barangnya aja gitu. Oh gitu. Iya aku suka lihat sih Mbak Rini suka endorse produk. Alhamdulillah. Banyak banget ya. Alhamdulillah. Kayak fashion ya, Iya, fashion, pakaian ya, betul. hijab ya, Makanan juga sekarang. makanan ya. Aku paling seneng tuh kalau ada makanan, Makanan yang ya. Cewek ya. Udah dapat makan gratis, Iya. dapat uang. Iya. Keren banget. Terus sekarang masih endorse? Masih. Masih ya? Iya. Oh. Itu sekarang via DM ya Teh Irma.
Oh, via DM. Iya, kalau misalkan mau nge-endorse gitu. Mau endorse via DM. Iya, silakan. Jangan lupa, tapi aku juga mau di boleh. endorse. Habis ini gak sih? Amin, amin datang gitu ya, endorsean. Amin. Amin. Oh iya, awal mulanya gimana tuh bisa di endorse? Iya. Mengajukan diri apa gimana? Oke, awal mulanya ya. Kebanyakan kan orang tuh ikut manajemen gitu ya, Teh Irma. Iya, manajemen artis gitu. Iya, bukan kayak ikut model gitu, modeling. Dan nanti kan kalau misalkan udah jadi modeling kan nanti banyak endorse yang datang. Kebetulan aku tuh nggak niatan jadi kayak gitu, Teh Irma. Nggak niat jadi model. Nggak niat. Jadi awal mulanya tuh aku menang giveaway. Oh. Iya, jadi aku dapat baju. Dan aku diminta untuk photoshoot bajunya. Ya, aku minta tolong lah sama teman aku yang fotografer juga. Dan aku kan foto bajunya, aku posting di Instagram dan banyak orang-orang yang seneng ketika aku memostingkan baju itu. Dan banyak beberapa mereka yang percaya sama aku untuk bekerja sama gitu ya. Untuk aku menjadi model mereka. Oh gitu. Akhirnya berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Hijab, baju, makanan, alhamdulillah ya. Enak banget. Terus kamu juga pernah jadi ini ya, Pak? Nong Serang ya? Iya, Kamnong Kabupaten Serang. Kamnong Kabupaten Serang ya. Oh iya, karena kamu domisili di Serang ya. Jadi iya, jadi aku harus ikutnya Serang. Kabupaten Serang. Tahun berapa itu? Aku itu ikut 2020. 2020. Masih jadi mahasiswa waktu itu? Masih. Oh, masih jadi mahasiswa. Masih. Oh. Gitu. Jadi kebetulan keren. sibuk di Serang. Aku itu direkomendasiin sama senior aku dan itu juga aku nggak niat, Irma. Aku dapat rekomendasi dari senior aku. Kamu ikut ini ya, ajang duta pariwisata, kata senior aku. Tapi aku tuh sedikit nggak percaya diri karena aku bingung nampilin apa. Pasti teman-teman yang lain pasti cantik-cantik, modis-modis kan. Dan itu aku yang naruh formulir di dinas juga bukan aku, itu temen aku. Oh gitu. Iya. Udah besok datang audisi gitu. Ya udah aku datang dengan ketemu teman-teman baru. Banyaknya finalis dan pas pengumuman aku lolos. Masuk final. Wah, keren. Keren ya. Keberuntungan ya, Teh Irma ya. Iya, bukan keberuntungan juga, emang mungkin iya apa ya? Ya emang layak mungkin, kamu layak masuk jadi Nong Serang. Alhamdulillah. Gitu. Nah saat itu pas lagi jadi Nong Serang itu, terus ngeganggu nggak itu kegiatan kuliah? Kan kamu masih kuliah nih, ngeganggu kegiatan kuliah kamu nggak? Kebetulan kita kan sistemnya penugasannya rolling ya, Teh Irma. Jadi ketika memang ditugaskan dari dinas, itu kalau memang kita bentrok sama kegiatan kita bisa di rolling sama teman kita. Dan ketika teman kita nggak bisa, itu bisa kita di backup sama yang lain. Sekali, gitu. Jadi kamu pintar-pintar bagi waktu ya. Jadi nggak mengganggu aktivitas kita di perkuliahan. Jadi pengalamannya Mbak Rini ini udah banyak banget ya sebelum mengajar ya. Jadi saat masih jadi mahasiswa pun Mbak Rini udah sering ikut-ikut ya kayak kegiatan modeling, endorsan gitu ya. Nong Serang, terus sekarang udah jadi guru. Nah kalau udah jadi guru kan pasti udah lebih fokus lagi ke dunia pendidikan nggak sih? Jadi kayak mungkin itu sampingan aja Teh Irma, sambilan. Lebih fokus ke pendidikan sekarang. Pendidikan ya. Iya. Kamu basicnya itu sarjana pendidikan? Iya, betul sekali. Oh gitu. Udah sejurusan sama aku gitu. Jadi aku nggak bisa kemana-mana nih, udah harus ngajar gitu tuh. Emang basicnya di situ ya, di dunia pendidikan. Tapi keren, tapi keren sih emang. Karena kalau jadi ya kita aja udah bisa ngajar murid-murid di sekolah gitu kan, nanti kan kedepannya kalau kita insya Allah punya keluarga, berkeluarga, udah nggak diragukan lagi lah ya buat mendidik anak-anaknya. Jadi calon suaminya Mbak Rini nih, sahabat BCO, siapa tahu ada yang lagi mencari. Mbak Rini statusnya apa? Kebetulan aku single. Pas banget kan, sahabat BCO. Ini udah cocok banget nih, udah jadi calon ibu yang amin, ya? Yang apa sih istilahnya tuh kalau itu? Sudah siap. Iya udah mantap lah gitu, udah jadi ibu yang mantap, calon sebenarnya ibu. Pas aku sebelum ngajar, aku kayak aku nih udah siap mengajar ya gitu, Teh Irma. Ketika memang aku udah terjun ke mengajar ya, ternyata kita bukan mengajar, Teh Irma. Kita juga belajar sama anak-anak. Iya betul. Kita di situ belajar sabar. Yang awalnya aku mungkin belum bisa memanage kesabaran aku ya, Teh Irma ya. Mungkin aku untuk mengatasi 1-2 anak bisa kali ya. Itu di dalam kelas kan banyak anak ya, Teh Irma. Dengan berbagai karakter. Jadi
bagaimana nih cara mengatasi anak yang yang aktif, A, yang B, yang C, diam gitu, iya, betul iya. sekali. Jadi aku juga banyak belajar dari Banyak mereka belajar, ya. gitu, bukan hanya mengajar. Tapi emang di mana-mana sih ya, setahu aku kalau kita bekerja gitu di satu tempat, itu tuh sebenarnya emang kita tuh lagi Tempat dapat belajar, ilmu, betul tempat sekali, belajar betul. gitu. Jadi selain Di kita mana-mana. mencari mencari ya sebagai tempat mata pencaharian kita, Betul. itu juga tempat kita Belajar, mencari ilmu, betul pengalaman sekali. gitu kan. Iya sih emang bener. Betul. Jadi Mbak Rini ini udah masuk kategori independent woman. Wah, Independent woman. ngeri sekali ya kalau ngomongin independent woman Iya ya. nggak sih, mandiri kan berarti segala sesuatunya sendiri ya Mbak Rini? Sendiri. Mungkin apa masih disupport sama keluarga atau apa? Kebetulan aku disupport juga sama mama dan aku udah ditinggalin sama orang tua. Aku ayah ya, dari umur aku bayi. Oh udah nggak ada Iya, ya? dari bayi aku. Jadi cuma mama gitu. Oh gitu, jadi sekarang kamu sama mama? Iya, berdua sama aja? mama, sama kakak juga cowok. Kakak. Tapi adik ada? Aku nggak, aku bungsu. Oh bungsu, Iya. oh jadi tinggal berdua sama mama? Iya, sama kakak bertiga. Oh sama kakak, oh gitu. Iya. Ya. Keren ya, independent woman. Menurut Mbak Rini nih, independent woman sendiri itu apa sih? Kalau di kacamatanya Mbak Rini tuh yang seperti apa? Ya ngeri sih sebenarnya kalau bicara independent woman ya Terima, kayak yang kan sekarang lagi ini ya. kayak aku apa-apa sendiri gitu ya. Sebenarnya independent woman menurut aku ya, perempuan yang mempunyai kekuatan dan perempuan yang tahu kekuatan dan kelemahan dia. Dan ketika mereka dihadapkan sesuatu, mereka nih tahu nih mereka harus apa. Dan ketika mereka dihadapkan kelemahannya, dia dihadapkan, oh saya harus butuh orang lain nih gitu. Jadi nggak semua itu bergantung sama orang lain, begitu Teh Irma. Menurut Teh Irma, independent woman itu butuh seseorang nggak sih, someone nggak sih Teh Irma, menurut Teh Irma? Maksudnya kalau perempuan gitu independent woman butuh laki-laki nggak gitu ya? Kalau menurut aku sih independent woman itu masih tetap butuh laki-laki. Bener. Pasti masih butuh. Karena independent woman sendiri itu kan secara artinya aja wanita mandiri ya. Betul. Kan, wanita mandiri. Tapi bukan berarti wanita mandiri itu tidak butuh orang lain. Betul. Gitu. Tetap masih butuh orang lain. Cuman saja tidak bisa ketergantungan sama orang lain, termasuk ketika kita punya pasangan. Independent woman itu nggak akan ketergantungan. Jadi ketika misalkan cowoknya macam-macam atau apa, ya udah gue nggak ketergantungan sama lo gitu. Terus kita berpenghasilan. Terus cowoknya macam-macam, ya kita gampang tinggal ninggalin aja. Silakan mau pergi. Iya gitu, nggak ketergantungan. Benar Nah itu independent woman buat aku. Jadi nggak ketergantungan orang lain, termasuk sama temen. Jadi kayak mau pergi harus ada temennya. Harus ada, nggak berani kalau nggak ada temennya. Tapi dulu pernah nggak kayak gitu Teh Irma? Dulu ya. Pernah ya Teh Irma. Iya lagi zaman begitu banyaknya apa ya, lika-liku kehidupan lah ya, menguatkan mental dan sekali. Jadi independent woman tuh sebenarnya terbentuk sendiri sih karena pengalaman yang terjadi sama kita. Akhirnya iya ya, gue nggak bisa harus ketergantungan, nggak bisa selamanya kita ngandelin orang lain. Emang yang bisa nolongin diri kita itu ya diri kita sendiri, iya, bukan orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita pun menikah gitu ya Rini, jangan ketergantungan suami sih. Oh gitu. Jangan, nggak boleh. Kalau perempuan nggak boleh ketergantungan suami, nggak baik. Karena kita kan nggak pernah tahu ya laki-laki nanti kedepannya seperti apa. Oh iya sekarang baik ya, sekarang misalkan bukan cuma baik, misalkan sekarang dia sukses, tahu tiba-tiba nanti di tengah perjalanan dia bisa bangkrut, dia bisa apa. Nah, kalau kita ketergantungan, ya udah wassalam. Tapi kalau kita nggak ketergantungan, kita masih tetap bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu. Kalau menurut aku sih independent woman seperti itu gitu. Keren sih. Begitu banyak pengalaman ya Teh ya, jadi menguatkan diri sendiri. Terus independent woman itu nggak selalu apa ya, laki-laki itu bukan segalanya. Betul. Emang dia butuh laki-laki, tapi laki-laki bukan segalanya. Itu independent woman. Gitu. Ya enggak, Mas Diki? Gimana nih? Gimana ya Teh Irma? Gimana? Untuk pesan untuk perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, seluruh dunia deh. Di seluruh gimana ya? Iya, kalau menurut aku sih penting ya jadi independent woman itu, karena zaman sekarang tuh kita nggak bisa menaruh kepercayaan atau apa ya, menaruh harapan seutuhnya sama orang lain gitu, baik sama pasangan, baik sama temen, baik sama keluarga, nggak bisa gitu, karena kita ya apa ya, kita nggak pernah tahu orang lain tuh bakal berubah. Oke, sekarang
mereka masih bisa ada di samping kita. Tapi kita nggak tahu besok-besok mereka masih bisa nggak ada di samping kita. Kalau mereka nggak ada, terus tiba-tiba kita nggak bisa apa-apa, ya udah gitu, wassalam jadi cewek. Tapi kalau kita misalkan masih bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, ketika orang lain ninggalin kita masih tetap survive gitu. Menurut nggak aku sih jauh-jauh ke orang lain ya Teh Irma ya, tentang pasangan, orang tua pun kita nggak ada yang tahu ya usia orang tua tuh iya itu sampai berapa. Iya, betul. Jadi kita harus siap untuk sendiri gitu tuh, karena hidup itu meninggalkan dan ditinggalkan. Iya, gitu. betul. Gitu Betul, harus siap. iya. Termasuk ya sama orang tua, apalagi yang misalkan sekarang nih anak zaman sekarang yang nasibnya beruntung ya, misalkan orang tuanya berkecukupan atau apa, jangan sampai mentang-mentang orang tua kita ada atau apa, kita nggak mau bekerja. Iya, nggak mau berusaha, bekerja, jadi mengandalkan orang tua. Suatu saat ya itu, kita kan nggak pernah tahu orang tua usianya sampai kapan gitu. Tiba-tiba udah nggak ada, kita mau gimana gitu kan. Maka dari itu kita harus menjadi wanita yang kuat, wanita yang secure akan finansialnya. Jadi kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi nggak jauh ke orang lain, ke pasangan, orang tua itu nggak ada yang tahu mereka kapan meninggalkan kita. Betul. Emang paling bagusnya itu kita harus sama diri kita sendiri lah. Betul. Harus survive, harus apa ya? Ya harus lebih sayang dan care sama diri kita juga gitu. Ya gitulah menurut aku. Bener nggak? Bener sekali Teh Irma. Iya. Karena banyak sih ya pengalaman-pengalaman gitu, ngelihat orang rumah tangga yang tadinya enak ketika suaminya misalkan nih nggak ada umur, tiba-tiba jadi bangkrut atau apa karena nggak bisa, misalkan suaminya pengusaha tapi kalau misalkan si istrinya bisa mengelola. Jadi ketika suami nggak ada usia bisa melanjutkan juga usaha suaminya gitu. Jadi kita juga harus berputar ya otaknya Teh Irma ya sebagai perempuan. Iya betul, berputar kemana deh, kanan kiri? Ke kanan ke kiri Teh Irma. Kanan kiri gila-gila gitu. Ya begitulah ya, kalau misalnya berbicara perempuan tuh nggak bakal ada ujungnya. Nggak ada habisnya kalau perempuan itu. Tapi emang enak sih jadi perempuan itu. Enak kenapa ya? Enak nggak sih? Ya, ada enaknya, ada nggak enak sih, lebih enak. Kalau menurut aku karena aku perempuan ya. Kalau menurut kamu gimana? Enak. Kamu merasa beruntung nggak jadi perempuan? Beruntung banget sih. Apa kamu pernah kepikiran nggak enaknya jadi laki-laki mending jadi laki-laki nggak? Aku sih nggak. Lebih seneng jadi perempuan ya. Kenapa tuh? Apa ya? Karena kayaknya kalau misalkan apa-apa tuh diduluin nggak sih Teh Irma? Perempuan, ladies first gitu. Iya, benar. Iya. Spesial. Menurut gitu Teh Irma gimana? Beruntungnya gimana Teh Irma? Aku ngerasa beruntung nggak ya jadi perempuan ya? Bingung. Nih kamu merasa beruntung nggak jadi laki-laki? Beruntung? Nggak pengen jadi perempuan nggak? Nggak gender dong. Apa ya, kalau ya bersyukur aja lah, aku udah diciptakan jadi perempuan ya bersyukur aja. Iya, gitu. betul. Cuman ya perempuan itu menurut aku hebat ya. Apa ya, kebanyakan perempuan itu sekarang dia hampir bisa mengerjakan pekerjaan yang apa ya, bingung ya dibilang, kayak pekerjaan laki-laki dia bisa atau apa dia bisa. Terus juga sekarang mencari kerja itu tuh lebih mudah perempuan. Kenapa tuh Teh Irma? Nggak ngerti, karena mungkin perempuan itu teliti satu, jadi lebih banyak dibutuhkan ya di kayak perusahaan-perusahaan gitu. Terus nggak tahu, pokoknya kerja tuh lebih banyak perempuan yang dibutuhkan dibanding laki-laki. Tapi laki-laki menurut Teh Irma bisa nggak mengerjakan pekerjaan perempuan? Bisa, kalau ada keinginan. Gitu. Iya, masalahnya ada keinginan nggak? Iya. Bisa, tapi kalau ada keinginan. Semua bisa. Perempuan juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, laki-laki bisa mengerjakan perempuan. Yang penting ada keinginan. Yang penting ada keinginan. Yang jadi masalah kan selama ini kita tuh mengget-getkan ya. Ini tugasnya laki-laki, ini tugasnya perempuan gitu loh. Itu salahnya sih ya. Zaman sekarang kayaknya udah nggak kayak gitu deh seharusnya ya. Iya nggak sih? Menurut kita sih ya. Iya. Nggak tahu orang lain. Kalau menurut aku seperti itu. Jadi udah nggak usah ada get-get lah, semua sama. Maksudnya perempuan, laki-laki, ya semua masih bisa gitu. Perempuan juga bisa mengerjakan kerjaan laki-laki, laki-laki juga harusnya bisa mengerjakan kerjaan perempuan gitu.
Oh ya Mbak Rini, sebentar lagi nih tinggal ngitung hari ya, hari apa detik nih? Udah mau tahun pergantian tahun. Betul, 2024. Iya ya Allah, banyak sekali ya perjalanan kita di selama tahun 2023 betul, nih ya. Yang pahit, yang manis, iya. Sedih, senang. Iya, semuanya lah pokoknya meninggalkan kesan dan Iya. yang pasti harus meninggalkan pelajaran. Betul. Ya, ya semuanya baik buruknya tetap diambil pelajarannya, Betul diambil sekali. hikmahnya. Iya. Pasti ada hikmahnya. Harus ada hikmahnya, harus ada. Dari Harus setiap ada. kejadian itu harus ada Harus ada hikmahnya. hikmah, betul, betul. Karena nggak mungkin nggak ada hikmahnya, ya nggak? Mbak Rini, ngomongin Gimana? 2024. Apa sih resolusinya Mbak Rini di tahun 2024 nih? Resolusi ya. Mm-mm. Yang pasti aku nggak banyak harapan yang gimana-gimana sih Teh Irma. Mm-mm. Aku lebih ke semoga selalu disehatkan, terutama orang tua aku. Mm-mm. Orang tua aku kan masih ada satu, Mama. Mm. Semoga selalu disehatkan Amin, sampai aku punya anak ya. Amin. Biar Mama bisa. Tapi Mama sekarang kondisi sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Amin, alhamdulillah amin. iya. Terus apa Dan lagi? menjadi wanita yang kuat, yang mandiri, Mm-mm. yang tidak bergantung sama orang lain. Oh, Dan Mama dari sejak ditinggal Papa sendiri? Iya. Wah, keren banget. Kayaknya kalau berbicara independent woman tuh kayaknya Mama. Mama ya, Mama Iya, banget ya, Mama Mama banget Teh Irma. Kamu jadi independent woman ini ternyata nurun dari Iya, Mama ngeliat ya. dari Mama Teh Irma gitu. Oh. Gitu. Oh gitu. Terus Iya. apa lagi resolusi kamu di tahun 2024? Ya semoga bisa selalu membahagiakan orang tua. Kayaknya aku nggak gimana-gimana sih, kayaknya buat orang tua terus deh Teh Irma gitu. Jadi resolusi Iya. kamu itu jadi pribadi yang lebih Lebih bermanfaat baik. Iya, untuk betul orang tua sekali. ya. Cita-cita Orang kamu. tua dan orang lain juga. Emang sekarang belum bermanfaat? Insya Kan itu Allah resolusi sudah. kan? Iya. Lebih mungkin lebih ya. lebih dari bermanfaat ini, lagi. betul. Oh gitu. Keren. Keren. Di detik ini sampai sekarang pun ini resolusi aku yang kemarin sebelumnya ya Teh Oh, Irma jadi ya. cita-cita kamu yang sekarang sampai saat ini nih, ini adalah harapan-harapan kamu dari tahun-tahun Betul, sebelumnya. betul sekali. Oh, gitu. Oh, ya ngomongin balik lagi nih. Tadi kan Gimana? kamu sempat jadi Nong Serang ya. Iya. Itu perjalanannya seperti apa sih? Atau sampai saat kamu sekarang ini kan itu saat ini nih adalah resolusi kamu di tahun sebelumnya, dari yang sebelum-belumnya. Nah, sampai bisa berarti kan sudah tercapai ya resolusi kamu ya. Itu perjalanan apa yang udah kamu laluin tuh sampai bisa ke titik ini Oke. sampai sekarang? Mungkin kalau misalkan berbicara resolusi ataupun pencapaian ya Teh Irma, kayaknya aku tuh dulu nggak terbayang pengen menjadi duta pariwisata deh. Cuma aku tuh pernah ngebayangin, aku pengen bisa ketemu sama orang-orang hebat. Aku mau bisa Cita-cita kamu? Iya. Cuman ngebayangin aja. Aku nggak pernah mencatat. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah gimana? Ya kayak kamu, misalkan kamu berusaha supaya apa yang kamu bayangin itu terwujud Aku gitu. banyak ikut organisasi di kampus. Aku internal juga ikut. Oh, jadi Aku kamu dulu- lebih membuka diri Iya untuk betul. memperbanyak relasi. Iya. Oh. Aku dulu introvert Teh Irma. Aku gitu. Nah, kalau dari introvert itu kok kamu bisa ikut organisasi kan itu jarang banget. Iya, maka dari itu kan di situ kan kita belajar ya Teh Irma. Maksudnya membuat acara, gimana kita menyelesaikan suatu masalah bareng-bareng, dan di situ kan kita belajar untuk bicara segala macam gitulah. Dituntut lah ya. Iya, harus bisa itu Teh Irma. Dan aku mencoba untuk yang eksternalnya yaitu mengikuti duta pariwisata itu, dan di situ juga aku banyak belajar sih. Maksudnya dari teman-teman yang hebat, ketemu orang-orang yang mungkin lebih gitu Teh Irma, yang banyak ilmunya, belajar dari banyak belajarnya. orang Jadi yang aku kamu temuin belajar, ya betul. sepanjang jalan Iya, itu ya. aku kayaknya belajar aja sih ngambil Oh iya. pembelajaran. Ya, misalnya kamu ketemu si A. Iya, oh begini. Apa sih yang bisa kamu Betul, ambil dari betul orang sekali. ini gitu. Iya, betul. Gitu. Ya bagus sih, keren-keren. Jadi resolusi 2024 kamu akan lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi jadi pribadi yang bermanfaat untuk ibu khususnya ya. Iya. Oke, tadi berbicara resolusi tentang Rini ya Teh Irma. Iya. Boleh aku nanya? Nggak boleh. Boleh. Gimana? Iya. Jadi gimana resolusi Teh Irma 2024? Kalau aku ya, balik ditanya nih aku ya. Iya. Wah, resolusinya banyak banget sih. Jadi yang resolusi sebelum-sebelumnya juga di tahun 2023 ini banyak yang belum kesampaian ya. Iya. Mungkin masih sama gitu resolusinya. Pasti ada Apa ya? tambahan nggak Teh Irma ya? Iya, ada tambahan. Apa ya? Yang pasti pengen memperbaiki diri
Maksudnya jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih sabar, lebih kuat, Amin. lebih tangguh. Jadi yang sebelum-belumnya, yang buruk-buruknya dari diri aku itu, harapan aku bisa meminimalisir, kalau bisa bahkan menghilangkan sifat-sifat buruk aku. Kan ya namanya orang kan pasti ada aja ya. Iya. Kayak aku juga nggak sempurna gitu kan. Kadang ada emosi, kadang ada marah, kadang ada apa gitu. Nah itu aku pengen menghilangkan, jadi pribadi yang lebih sabar lagi, terus jadi lebih baik, terus sama lebih semangat lagi cari cuan. Cuan nomor satu ya? Cuan nomor satu. Cuan. Itu cita-cita aku sih, jadi lebih semangat lagi karena apa ya? Ya karena ada anak juga, aku kan ada anak gitu. Terus cita-cita apa? Resolusi 2024 apalagi ya? Banyak sih sebenarnya, cuman kalau ditanya kayak gini bingung ya. Ya intinya sih harus lebih baik lagi lah dari 2023. Pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, pribadi aku Irma, ya. pasti harus lebih baik lagi. Iya. Gitu. Pengennya belajar. Iya, pasti insya Allah. Kalau misalkan kita ada kemauan, pasti ada kemudahan Teh Irma. Amin, amin. Iya, pasti. Yang penting kita ada kemauan aja dulu. Iya, betul. Iya. Mbak Rini, tadi kan kita ngebahas tentang independent woman nih. Betul. Nah, independent woman itu kan harus ada dong yang namanya self reward. Harus dong, untuk Teh Irma. seorang Penting perempuan banget yang mandiri, ya kan? Karena kan dia sudah berusaha nih menjadi perempuan mandiri. Kalau misalkan nggak ada self reward itu kan, ya malah nanti ke kitanya juga nggak bagus ya nggak sih? Menurut kamu sepenting apa sih self reward itu? Penting banget, Teh Irma. Gimana tuh? Karena pentingnya? emang itu Manfaatnya apa sih dari self reward itu? Iya, karena memang itu tanda terima kasih kepada diri sendiri ya Teh Irma ya. Hasil dari kerja keras kita ya. Siapa dulu kalau misalkan bukan diri sendiri dulu ya Teh Irma. Iya, benar-benar. Jadi banyak banget manfaatnya ketika memang kita self reward itu, merasa puas. Oh, ternyata dari pencapaian aku bisa membeli sesuatu yang aku mau. Kita mau. Iya. Nggak mesti minta ngarepin ke orang dari orang lain. Betul sekali. Contoh, kita kan melihat orang-orang ke salon. Jadi aku tuh dulu maksudnya jarang banget kan ke salon. Jadi ketika aku memang mempunyai penghasilan sendiri, dan bisa untuk ke salon sendiri, rasanya gitu ya. Kayak bangga aja gitu kalau misalkan dapat sendiri gitu. Tanda terima kasih kepada diri sendiri. Jadi menurut Teh Irma penting nggak sih Teh? Penting banget tuh. Self reward itu penting banget. Justru karena kita kerja tuh untuk, ya selain untuk emang mungkin macam-macam sih orangnya, ada yang kerja untuk orang lain, ada yang kerja untuk diri kita sendiri kan. Kalau menurut aku, walaupun kita kerja untuk orang lain, tetap self reward itu harus ada. Harus menyisihkan ya Teh Irma ya? Harus sebagian, karena self reward itu kita menyisihkan sebagian dari apa yang kita dapat untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan diri kita sendiri. Karena itu akan justru memicu kita semakin giat lagi. Betul sekali. Iya, kalau ada self reward, oh ternyata enak ya. Iya. Oh ternyata gue bisa beli ini ya kalau gue itu. Jadi untuk menambah semangat lagi kita ke depannya gitu. Kalau menurut aku sih. Kalau kamu self reward yang udah kamu lakuin apa aja nih? Kayak selain tadi ke salon. Iya, contoh beli sesuatu sendiri. Mau jajan. Jadi nggak harus bergantung sama orang lain. Harus minta sama orang tua ataupun pasangan ataupun siapa itu. Jadi hasil dari sendiri gitu Teh Irma. Gitu. Betul. Emang kita tuh harus tanemin self reward untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalaupun misalkan kita udah punya penghasilan sendiri nih, terus kita ada yang kita tanggung hidupnya, tetap tidak bisa full gitu loh untuk itu. Harus tetap untuk self reward harus ada. Tapi pernah nggak Teh Irma ada yang ngebatasin self reward Teh Irma? Contoh, tapi itu hasil dari Teh Irma gitu tuh, walaupun dia ngebatasin tapi dia nggak memberi gitu tuh. Pernah nggak Teh Irma? Nggak ada. Aku sih nggak mau. Tapi gimana tuh kalau gitu Teh Irma? Kamu ada? Pernah sih, pernah. Oh pernah. Iya. Jadi kamu dibatasi sama orang lain. Nggak boleh boros contohnya gitu. Padahal itu kamu sendiri gitu. Alasannya apa? Iya, tapi dia ngasih uang nggak ke kamu? Enggak. Tapi dia ngelarang kamu pakai uang kamu sendiri. Iya, itu dia. Gimana cowok? Tuh? Iya. Tinggalin. Kalau menurut aku sih yang namanya self reward itu terserah kita gitu loh. Iya, betul kan ya. Kalaupun emang misalkan ada orang lain yang ngomong atau apa, ya udah, misalnya kita tetap dengerin. Maksud dia ngomong kayak gitu apa, misalkan jangan boros atau kita suruh nabung, kan kita juga nggak tahu maksudnya apakah maksudnya baik atau nggak baik, kan kita nggak tahu, tapi kita tetap dengerin kan pemasukan dari dia. Tapi apa ya,
Ya tapi kita jangan terpengaruh, self reward itu harus tetap ada. Penting Gitu. sih menurut aku. Karena punya kebanggaan tersendiri ya kalau misalkan Iya. kita membeli sesuatu sendiri. Iya benar, kayak Tanda apa terima ya? kasih. Kita pengen beli yang udah lama banget nggak kebeli-beli, tiba-tiba kita punya uangnya untuk beli sesuatu itu kan kayak gimana sih, satu kebanggaan, satu sekali. jadi ya nyenengin diri sendiri lah, penting banget. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang bisa nyenengin diri kita. Betul. Gitu ya nggak sih? Karena ya tadi independent woman itu kan nggak bisa ngandelin orang untuk ngebagian kita, ya harus diri kita sendiri. Bener nggak sih? Tadi Rini self rewardnya apa aja sih? Contoh-contohnya biasanya yang udah Rini lakuin nih? Ke salon. Ke salon. Iya, terus jajan kesukaan. Beli makanan yang kesukaan Betul, kita. betul sekali. Biasanya beli-beli barang yang kesukaan kita. Kesukaan kita. Yang awalnya cuma bisa liatin terus jadi, wah kesampaian juga nih gitu ya. Kamu senengnya apa, Rin? Aku shopping, jalan-jalan, Shopping, jajan, traveling gitu ya? Kayaknya semuanya nggak sih cewek tuh? Iya, jangan ntar penghasilan kamu bisa habis buat itu, self reward. Enggak, tapi harus tetap menyisihkan untuk tabungan Teh Irma gitu. Betul banget. Kamu kan sering ke salon ya? Suka nggak sering juga suka. nggak sering suka. Iya. Untuk self reward itu ya ke salon ya. Sama kan Teh Irma ya? suka ya? Oh iya suka. Kenapa ya itu dia suka? aku mau nanya. Kenapa ya perempuan tuh suka ke salon? Ngerasa apa ya? Seneng aja gitu. Kenapa Ketika tuh? memang kita melakukan suatu hal yang membuat kita senang dan tidak merugikan orang lain, kenapa enggak gitu? Iya Ya nggak sih Teh Irma? Kalau aku sih lebih kalau kamu apa? Ke salon senengnya apa? Aku message ataupun kerimbat, nail. Teh Iya. Irma apa? Iya sama, aku lebih seneng yang kayak body treatment ya, kayak Iya. dipijit, dilulus Iya, gitu-gitu sama. kan. Dari dibanding yang kayak kalau aku kurang suka yang apa ya, facial. Iya, aku nggak pernah sih kalau itu, nggak Pokoknya berani. kalau yang sakit-sakit iya, Nggak aku berani tuh aku. pernah facial gitu ya. Terus kan sakit ya. Ih sakit banget, aku nggak mau lagi deh facial. Tapi memang itu ada efeknya nggak sih Teh Irma? Maksudnya Facial? setelah facial gitu tuh. Pernah sih aku facial, menurut aku kalau aku gini-gini aja ya. Maksudnya nggak, karena aku nggak rutin dan karena pas aku udah ngerasain sakit, nggak mau lagi deh gitu. Jadi aku kalau ke salon tuh pengennya yang relax, Iya, refleksi, dipijit, Penting nggak sih Teh Irma gitu. ngejaga kesehatan Itu tubuh? penting banget. Karena kan Gitu, kita sehari-hari, pikiran kita. kita tuh kan kadang nggak sadar ya sehari-hari ketemu orang, Iya. bikin kita kesel atau Iya, apa. Nah kan benar. sel-sel kita tuh kadang Energi kita tuh kayak habis gitu ya untuk menghadapi Iya. manusia-manusia yang Iya, kadang kita ada emosi Iya, yang benar, dipendam benar. dan itu kadang mempengaruhi ke misalkan otot jadi kaku atau apa gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ke salon tuh kan kita kayak lebih rileks gitu relax lagi kan gitu, dipijit atau apa, lebih santai. Apalagi kalau udah ya ditotok wajah, dipijit kepala itu udah enak banget ya Tapi gak sih? banyak yang bilang kayak gini loh Teh Irma, katanya kalau perempuan suka ke salon itu katanya boros Teh Irma, bener nggak sih? Menurut Teh Irma Kalau gimana? menurut aku sih enggak. Enggak ya, Kayaknya Teh menurut Irma? laki-laki ya? Laki-laki yang ngomong ya? Ada aja sih perempuan, ada aja. Oh gitu. Iya. Sebenarnya yang dibilang boros itu karena mereka mungkin yang bilang nggak suka ke salon. Iya. Siapa tahu mereka sukanya Belum nyoba aja Teh Irma ya, belum nyoba ke salon. Enggak, bisa jadi dia sukanya beli buku dan dia lebih banyak menghabiskan gitu. uang beli buku. Jadi orang bilang boros karena mereka tidak suka dengan Iya, sesuatu itu benar-benar, iya, gitu. iya. Jadi kita juga kan kayak kita beli sesuatu yang tidak kita suka, menurut kita boros. Boros. Iya nggak sih? Tapi Karena kalau kes- menurut kita suka, ya nggak apa-apa Karena gitu. kesukaan orang tuh beda-beda Teh Irma Iya. ya. Ada yang suka membaca buku. Iya, ke jadi kadang salon. dia ngabisin duit banyak Iya, untuk betul. beli buku. Kata kita, ih boros amat sih beli Iya. buku, sayang amat sih ngapain gitu. Tapi dia Menurut hobi, dia dia hobi, suka suka. gitu. Nah mungkin yang ngomong juga ngelihat kita, ih ngapain sih ke salon, Iya, habis ngapain sih beli segitu?" barang-barang mahal kayak gitu? Boros banget gitu. Nah itu, ya itu pandangan Senangan orang beda-beda. beda-beda tergantung Self rewardnya hobinya, beda-beda. sukanya. Self reward orang beda-beda gitu. Kalau kamu kan tadi ke salon ya belanja, Iya, belanja, traveling, hampir jajan. sama sih sama aku. Kayaknya gitu sih. Kayak nongkrong-nongkrong itu kamu suka nggak? Kalau Kayak nongkrong di misal sini nih kan gimana sih, enak gitu. Iya, gimana vibes-nya. suasana juga sih tadi Iya, termasuk di vibes-nya sini enak banget. Iya, vibes-nya Iya. enak nih. Buat nongkrong-nongkrong di sini betah ya. Tapi kalau misalkan kayak yang rame terus musiknya keras itu aku kurang suka juga. Iya, sama. Aku lebih suka yang vibes-nya slow Tenang gitu, gitu, tenang. Emang buat nenangin, ya nggak Iya, sih? benar. Kerasa gitu liburannya gitu. Iya. Traveling juga salah satu self reward loh. Iya, betul. Enak banget kok. Traveling. Aku suka traveling, kamu suka traveling? Suka. Suka Tapi ya? sejauh ini aku nggak pernah jauh-jauh sih. Tapi ini traveling kan, Iya. Tapi jalan-jalan. sejauh ini kemana paling jauh?
Sejauh ini yang paling jauh. Kayak caption gak sih? Sejauh ini yang paling jauh. Aku kemana ya? Maksudnya di Indonesia? Kalau di Indonesia aku ke Raja Ampat paling jauh ya, Raja Ampat ya. Iya, karena naik pesawat aja ke Sorong itu aku hampir 5 jam kalau nggak salah ya, 5 jam. Terus dari Sorong itu pindah lagi ke Kepulauan Raja Ampatnya. Dari Pulau Raja Ampatnya itu kita naik speedboat lagi. Itu ada 4 jam ke spot-spot yang itunya. 4 jaman gitu dari tempat itu. Jadi menurut aku itu yang paling jauh sih gitu. Jadi setelah traveling gitu merasa lebih rileks. Apakah capek? Enggak sih, apa gimana? Senang aja dan kalau aku sih jadi kayak nyandu juga ya. Karena memang suka Teh Irma. Iya, jadi beda kayak sama orang, ih ngapain sih jalan jauh-jauh gitu, jalan-jalan gitu ya. Tapi rata-rata orang suka loh traveling. Iya, tapi enggak semua juga sih gitu. Karena kalau orang rumahan ya, kalau orang rumahan mungkin milihnya lebih rebahan atau ya di rumah. Tapi sesuatu juga kita butuh rebahan ya Teh Irma ya. Oh iya. Iya, aku kaum rebahan loh. Jangan sama sih. Kalau udah di rumah aku rebahan, main HP. Itu udah aku sampai ya maksudnya jarang ke tetangga gitu-gitu, udah emang paling nyaman sih. Maksudnya nyampe rumah di kamar nyalain AC, main HP. Tapi emang ketika traveling juga merasa senang ya kan Teh Irma, merasa lebih. Iya, karena emang suka gitu. Iya, suka. Dan ada beberapa daerah gitu, tempat yang emang aku seneng banget. Aku balik lagi ke situ nggak bosan-bosan gitu. Karena di tempat itu aku nggak nemuin di tempat lain gitu. Jadi aku seneng gitu. Di mana Teh Irma? Di Bali. Oh gitu. Aku suka banget. Semoga nanti aku bisa ke situ ya Teh Irma. Iya, amin. Karena di Bali itu nggak ada di tempat daerah-daerah lain yang sama seperti itu nggak ada. Gitu. Di Indonesia ya nggak ada gitu. Jadi kita nggak bisa nemuin Bali di daerah lain. Cuman ada di situ. Enak banget sih gitu. Ya traveling itu kan kadang jadi nambah wawasan juga nggak sih? Apalagi di Indonesia ini kan banyak banget tempat ya, spot gitu yang harus kita tahu, yang harus kita kunjungin gitu. Betul. Jadi kita ngeliat langsung tuh lebih bagus sih ya. Karena ngeliat di YouTube juga kan bagus banget. Tapi pas kita ke sana ngeliat langsung bagus banget. Itu wisata ya Teh Irma, tapi beda sama kayak kafe tahu Teh Irma. Sekarang tuh kafe-kafe tuh kebanyakan bagusnya di itu. Apa? Yang dari kameranya lebih bagus, tapi nggak semua pas ketika di langsung itu bagus. Tapi kalau misalkan tempat-tempat kayak gini, kafenya yang alam kayak gini tuh lebih kerasa. Banyak kafe kan sekarang kalau misalkan banyak sih sekarang kafe-kafe bagus juga dan yang emang enak gitu ya buat kita nongkrong atau kalau jajan di kafe Teh Irma. Suka banget ngopi atau apa gitu sama temen ngobrol gitu. Kadang nggak sadar gitu udah berapa jam gitu nongkrong di kafe. Tapi gitu. kebetulan aku nggak suka kopi sih Teh Irma. Oh gitu. Aku punya asam lambung. Aku juga ada asam lambung sih. Kalau aku insom, jadi kalau misalkan minum kopi tuh jadi nambah nggak bisa tidur gitu. Tapi aku suka banget. Jadi kalau misalkan minum kopi harus yang besoknya tuh libur, yang nggak kerja gitu. Tapi aku suka nongkrong, kan nggak mesti kopi kan. Banyak yang base-nya nggak kopi juga minuman gitu. Yang penting nongkrong sama teman, ngobrol kayak gini nih kita. Iya, gitu. Betah daripada apa ya? Daripada apa? Daripada sendiri nggak sih? Iya, kadang sendiri yang enak rebahan itu. Iya, betul. Nah, kalau udah sendiri rebahan main HP. Kalau nongkrong enaknya ngajak temen ya. Nah, kalau nongkrong ya sama teman. Ngobrol. Jadi kalau sendiri gitu gabut gak sih? Gabut dong. Iya, Tapi pernah nggak Teh Irma? Enggak pernah nggak ya? Lupa. Pernah sih, mungkin kayak janjian sama teman, terus temennya belum datang. Temennya belum datang, aku sendiri nunggu di kafe. Tapi aku sering loh Teh Irma sendiri. Di mana? Di fotonya kan? Enggak, aku sering di kafe sendiri. Kondangan pun aku sering sendiri. Oh, kamu? Iya, aku. Oh, dikira aku. Oh, kamu. Oh, kamu ke kafe sendiri? Sering aku. Oh. Tapi aku bawa tugas sih. Oh, ngerjain tugas ya. Oh. Kondangan sendiri? Sering aku. Shopping juga. Bener-bener independent woman ya. Tapi Teh Irma bisa nggak shopping sendiri gitu? Dulu nggak bisa, dulu harus ada anakku. Iya. Dulu sama anakku kalau shopping gitu kemana ayo yang gitu. Karena kalau sendiri tuh kayak aneh pas masuk outlet gitu. Terus diliatin sama mbaknya gitu jadi aneh. Tapi sekarang udah terbiasa sejak aku jauh sama anakku. Kan aku pengen banget shopping gitu ya. Masa harus nunggu anakku kan nggak pulang-pulang. Jadi mau nggak mau aku shopping sendirian gitu. Tapi ya sekarang bisa shopping sendiri gitu. Lebih asik sih. Kalau dulu kan
kadang anakku udah sih mah jangan lama-lama gitu kalau shopping kan. Kalau sekarang kan sendiri ya, bebas jadi aja dia lihat-lihat. Dulu kalau anakku, mama lihat-lihatnya banyak, belinya cuma satu gitu kan. Namanya cewek ya kita banyak pilih-pilih. Milih yang diskon, ngebandingin harga, ngebandingin produk, ya nggak sih? Tapi nggak semua orang bisa shopping sendiri, tahu Teh Irma? Harus ada temennya ya? Iya, harus ada temennya. Tapi kalau aku malah lebih risih, kamu pernah nggak shopping ditemenin pasangan gitu? Risih nggak sih? Aku nggak pernah. Mending sama temen ya? Iya. Karena kayaknya kalau ditemenin pasangan tuh kayak risihnya tuh kayak nggak enak gitu. Dianya kayak udah bete, pegel, capek gitu nungguin kan. Jadi kita gitu jadi gak nyaman. Aduh nggak enak, jadi nggak enak hati gitu tuh kayak mau belanjanya gitu. Tapi kalau sendiri tuh kan kita nggak ada beban sama orang buat nungguin. Kenapa suka-suka kita aja, mau lama, mau cepet. Kadang teman-teman juga, kok bisa sih Rin shopping sendiri, jajan sendiri? Aku sering jajan sendiri. Oh gitu, main sendirian? Main sendiri. Oh, independent woman banget kok. Kerasa banget ya sendirinya. Tapi nggak boleh juga sih kalau kayak gitu. Nggak boleh lama-lama sendiri maksudnya. Iya kan? Iya emang. Tapi kamu ada cita-cita buat apa? Kan tadi ngomongin resolusi nih. Oh iya, aku jadi keingetan. Kamu ada nggak sih resolusi kamu di 2024 itu untuk cita-cita menikah? Menikah ya? Aduh. Udah ada belum? Apa belum? Apaan nanti aja deh gitu. Aku kalau berbicara menikah ya, kalau untuk tahun depan belum siap. Belum siap. Belum. Masih pengen sendiri dulu. Masih pengen sendiri. Alasannya apa? Biasanya kan kalau udah usia 24, kalau cewek tuh kan kayak gimana sih? Kayak ya panik atau apa, takut. Karena memang menikah itu bukan perjalanan sebentar ya Teh Irma, maksudnya perjalanan panjang. Karena aku harus menyiapkan mental aku. Khawatir aku belum siap dengan mental aku. Emang nyiapin mentalnya kayak apa? Gimana ya? Gimana Teh Irma nyiapin mental? Yang kamu maksud nyiapin mental itu apa? Ya maksudnya aku banyak belajar dari orang-orang yang udah berpengalaman di rumah tangga ya Teh Irma. Maksudnya banyak ngobrol juga. Jadi menjadi seorang istri tuh gimana gitu. Berarti mungkin yang kamu denger yang buruk-buruknya? Atau banyak gimana? juga yang enak-enaknya. Banyak yang enak-enaknya. Iya, cuma kalau misalkan untuk tahun depan kayaknya aku belum siap. Tapi kalau misalkan jodohnya udah ada dan dianya siap banget. Kriterianya apa? Yang kamu cari? Kriteria? Biar kamu nggak usah repot-repot nyiapin mental lagi gitu tuh. Kayaknya semua cewek mengharapkan yang laki-laki baik nggak sih Teh Irma? Pasti ya itu mah laki-laki yang baik, yang sayangnya bukan cuma sama aku aja, sama keluarga aku juga gitu. Kan ada kan yang cuma menginginkan ceweknya aja, tapi belum tentu sayang sama keluarga kita gitu. Jadi terus harus yang sayang sama keluarga. Terus apa lagi? Rini, ayo di data nih sahabat BCO, apa lagi? Iya, kalau misalkan untuk penghasilan ya dia yang mau kerja keras, nggak males. Bekerja keras. Mukulin batu gitu apa? Mahat batu. Apa? Terus yang mau ibadah, yang nggak malas, yang nggak malas. Soleh ya. Pasnya kan kalau hal seperti itu kan nggak bisa kita harus paksa ya Teh Irma ya. Oke sahabat BCO, kayaknya udah panjang banget ya aku ngobrol sama Mbak Rini. Tadi dari A sampai Z semua dibahas ya. Jadi kayaknya cukup aja pembahasan episode kita kali ini dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.